Halo, gimana kabarnya kalian ini? Halo, Hai Pak, maaf baru bangun Pak, aku belum bisa install Blendernya. Laptop oh aku di ya, atas. nggak apa. Sekarang pakai HP ya? Iya. Oke, ini kalau suaraku kayak gini bukan karena kayak nangis ya suaranya. Aku batuk, Oh, aku juga Pak, tenang. lagi batuk pilek ya? Batuk aja. Oh Pileknya batuk. dikit doang. Oh aku lagi batuk pilek ini. Aku udah minum obat itu udah sekitar 3 hari atau 2 hari yang lalu sih. Tapi ini tambah parah. Jadi aku ini baru ganti obat sama aku tambahin antibiotik. Bapak nggak makan Degirol? Apa? Degirol. Digirol obatnya. Mm-mm. Bukan, awalnya aku yang kemarin tuh Paratusin, terus sekarang ganti Demacolin. Oh, oke. Oh, pakai Degirol ya? Degirol. Iya, aku biasa sih radang-radang aja sih sama kalau radang ya kan agak keling sama batuk kan, jadi ya udah aku minum Degirol aja. Baru dengar tuh. Ini aku juga dikasih atasanku kemarin. Hmm. Demacolin. Demacolin. Oh, oh ada CTM-nya ya, Demacolin. Aku malah baru baca nih, Demacolin itu obat apa ya? Oke, oke. Oh, ini dari Rifai. Halo Rifai. Halo Rifai. Halo Kak, Oke. Gimana kabarmu hari ini? baik kok. Ini aku yang lagi batuk nih. Batuk pilek. Iya, Aku aku juga sama. kayaknya sekarang emang semua orang batuk deh. Kamu tahu nggak kalian tahu nggak ada ini, ada influenza yang baru, wabah baru, flu, namanya epidemi influenza. Ini katanya sih di Jepang udah eh, lockdown ya, tapi nggak tahu juga sih. Semua orang lagi flu batuk, guys. Padahal tuh gara-gara aku kemarin tuh kan naik motor kan, aku naik motor ke luar kota gitu loh. Ya perjalanannya nggak terlalu lama sebenarnya, sekitar 3 sampai 4 jam lah. Naik motor 3 sampai 4 jam. Terus di sejam terakhir itu kena hujan, guys. Kena hujan. Hujan lumayan terus lah. Aku awalnya nggak pakai mantel, nggak pakai mantel, tapi kok semakin ke sini kok kayaknya pakai aja deh gitu. Ya udah pakai. Nah, itu sampai sini tuh jam 12-an siang lah. Habis itu kan langsung kerja, malamnya nongkrong sampai jam 3 pagi. Besoknya langsung batuk pilek. Kalau kalian Kalau aku juga di batuknya sekolah banyak gimana? yang batuk pilek. Oh iya, iya sih. Dulu kalau di sekolah emang gitu. Aku juga di sekolah tuh kalau satu kelas ada yang sakit pasti sakit semua. Ada yang flu gitu, wes. Flu-nya semua semua dapat flu-nya. Oh ya ini eh Rifai udah install Blender. Ini lagi install Kak. Oke. Apa nanti materi Tiga lagi. nanti materi dulu kok, nggak langsung. Ini tinggal
tinggal hari ya yang belum masuk ya. Hari bisa. Tapi aku download Blender yang versi alpanya, bukan yang betanya. Versi Alpha. Iya, Wait, wait. Yang tak kasih tadi versi apa tuh? Yang versi, oh maksudnya bukan yang terbaru gitu ya? Ini sudah video itu atau pertanyaan varian yang alpha. inisiatif update berikutnya ini download Benar-benar. Blender proses yang Kalau atas di ini Mac ya. nggak ada apa sih? Bisa pilih yang one download udah proses sudah mencoba bisa di sini saya udah terbentuk Apa? tiga. Nah di sini langsung di sini ada pilihan Versinya berapa versinya coba? Punya aku 454. Punya kamu berapa? Rifai. Yang ini, yang di macOS. Oh, nah kamu malah 5 udah versi 5 ya. Punya aku versi 4. Kamu download di mana itu? Itu di itu websitenya Blender. Lah, kok aku dapetnya nggak yang terbaru sih? Coba. Blender. Oh, ini yang terbaru kemarin yang baru aku install. Sabar ya, sambil nunggu ini ya, sambil nunggu siapa namanya? Hari ya. Nah, sama ini, 454. Ya udah nggak apa-apa lah. Kamu mah lebih baru nggak apa juga. Mungkin kita mulai dulu aja ya. Valerie kalau bisa sambil install ya sekarang ya, nggak terlalu lama kok. Cuma 200-an MB kalau nggak salah. Halo Valerie. Oke. Oke. Nah, jadi aku udah buka ya. Nanti bentuknya gini ya. Kalau udah masuk. Tapi sebelum itu kita materi dulu, nggak langsung praktek. Nah, sama. Nah, jadi kita di selamat sore termasuk semuanya. Hari ini kita masuk ke modul baru yaitu di modul 7 di mana kita bakal belajar 3D yang kita pakai tools namanya itu adalah Blender ya. Jadi Blender di sini udah ada yang pernah pakai Blender sebelumnya? Belum ya? Oh belum. Saya juga belum kayaknya. Nggak apa-apa. Karena hari ini kita masih sangat dasar ya buat belajar Blendernya. Mungkin aku juga mau cerita dulu, aku udah pernah sih pakai Blender bikin game juga pernah dulu. Dulu banget waktu zaman kapan ya? SMA sih. Aku dulu SMA kan. Nah, tapi udah lama banget gak kepake itu aku pakai Blender. Jadi hari ini ya, bukan hari ini sih, maksudnya saat ini baru ya ingat-ingat lagi lah. Jadi skillku juga udah jauh menurun gak kayak dulu. Ini sini kita di sini juga belajar bareng-bareng aja ya. Gitu. Nah, ini materi kemarin ya melatih modul generatif. Eh, 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 eh. Nah, pas aja. Apa yang kita ketahui tentang model 3D? Pernahkah kalian menggunakan pemodelan 3D? Seperti apa pengalamannya? Pernah bikin model 3D teman-teman di sini? Sebelumnya, selain dari kelas ini, gimana? Belum pernah? Belum sih. Oke, kalau belum nggak apa-apa.
Nah, sebenarnya sejak kecil itu kita udah mulai terlibat dalam pemodelan 3D. Kayak bikin istana dari eh, kayak gini ya. Terus hewan dari plastisin atau bikin origami atau permainan pasir ya. Nah, kayak gitu. Nah, apakah Minecraft termasuk pemodelan 3D? Terus bagaimana dengan Lego juga? Nah, mereka juga termasuk pada permainan 3D ya. Ada Lego, ada Minecraft gitu. Nah, ini ada Hari. Halo Hari. Nah, kita sapa. Halo Hari, gimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Biasa aja. Udah install Blendernya atau belum? Kalau nggak salah udah harusnya. Udah ya, coba cek dulu. Kalau belum, bisa disambil buat install ya. Next, kita juga kalian juga bisa membuat modelan 3D dengan bantuan komputer. Nah, jadi hari ini kita bakal pelajari antarmuka Blender dan kita bakal membuat model 3D pertama kita. Nah, tenang aja guys, nggak yang ribet-ribet, kita bakal buat yang simpel-simpel aja. Yang pertama, apa itu model 3D? Model 3D digital ya, lebih tepatnya terkhusus di digital adalah sebuah objek virtual yang dapat dilihat dari semua sisi, layaknya benda nyata di tangan kalian. Objek ini dapat diedit untuk mengubah warna, bentuk, ukuran, dan banyak hal lainnya. Semuanya langsung pada layar komputer eh, atau HP. Nah, selanjutnya kita akan memahami model 3D sebagai model 3D digital. Nah, meskipun model 3D terlihat seperti objek utuh, dia sebenarnya tersusun dari titik, garis, dan bidang yang dapat diedit. Nah, kita lihat nih, di mana letak titik, letak garisnya, dan letak bidangnya. Nah, di sini ada titik, ya. Jadi titik itu adalah di setiap sudut ya. Di setiap sudut itu adalah titik namanya. Nah, garis itu setiap lakukan. Bisa aja lakukan. Nah, di sini kan ada lakukan tuh, setiap sudutnya. Pokoknya garis itu ke sudut ketemu sudut itu jadi garis kan. Nah, bidang itu didapatkan dari minimal ada tiga ya. Tiga ya bisa empat sudut gitu. Seperti ini contohnya. Kalau garis seperti ini, bidang seperti ini. Oke, bagaimana model 3D digunakan? Nah, model 3D yang pertama itu dibikin oleh apa ini? Utah Tipot di 1975 adalah model 3D realistis pertama, namun komputer pada masa itu belum dapat bekerja dengan bentuk yang lebih kompleks. Tapi buat seperti ini di zaman dahulu udah sangat bagus ya teman-teman ya. Terus ada The Adventure of Andre and Willy B. Nah, di sini tahun 1984 ada film pendek animasi 3D pertama. Model 3D kompleks masih jauh dari kata ideal. Nah, ini belum terlihat seperti asli ya. Tuh. Nah, di model 3D sekarang terlihat sangat realistis. Nah, ini udah tipot 2009. Lihat bedanya. Lihat bedanya, guys. Yang dulu seperti ini, hari ini, bahkan ini 2019 ya, udah 6 tahun yang lalu bisa menghasilkan gambar seperti ini ya. Udah lumayan sangat kemajuan yang sangat pesat. Terus ada model 3D yang manusia ini sangat realistis juga ya di tahun 2022. Nah, menurut kalian di mana dan bagaimana model 3D digunakan saat ini? Nah, kita bisa menemukan model 3D itu di sinema, animasi maupun seni. Di dalam sinema, latar belakang digital yang dapat berubah secara real time mulai digunakan. Nah, terus ada ini motion tracking, kayak gini ya. Yang awalnya seperti ini, dia bikin titik-titik jadi seperti ini. Avatar yang melibatkan pengendalian model 3D dengan bantuan sensor yang dipasang di aktor, juga secara aktif digunakan dalam sinema dan animasi. Nah, dalam sini, instalasi yang melibatkan realitas virtual dan realitas gambar semakin umum digunakan. Contohnya nih, kayak di kedokteran. Di kedokteran biasanya kita jumpai anatomi tubuh itu sudah menggunakan 3D.
Nah, terus ada juga konstruksi, kita bikin 3D-nya dulu ya untuk gambarnya ya. Nah, mungkin di pendidikan juga penggunaan model 3D dalam pendidikan memberikan kesempatan untuk melihat objek yang tidak dapat diakses dari berbagai sudut, mensimulasikan proses fisik dan menciptakan proyek. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada iklan. Nah, kita juga bakal kita juga udah sering melihat iklan yang menggunakan 3D, gitu ya. Nah, bagaimana model 3D itu dibuat? Nah, model 3D dibuat menggunakan program khusus yang disebut editor 3D. Ada Maya, Blender, atau Tinkercad. Nah, di sini kita pakai Blender ya guys ya, yang tengah itu ya, yang udah disuruh install juga. Nah, sebuah editor 3D dapat digunakan tidak hanya untuk memodelkan objek. Hal berikut dapat dilakukan dengan bantuannya. Nah, ada pembuatan material dan tekstur untuk model, terus penyesuaian cahaya objek, terus penyesuaian gaya tampilan objek dan lain-lain. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi nggak langsung bikin sekali jadi, tapi dia dimulai dari yang sangat simpel dulu. Nah, awalnya seperti ini, diwarnain, terus ditambahin detail-detailnya, gitu guys. Oke, next. Nah, bekerja pada sebuah model 3D di editor 3D terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, membuat bentuk model, yang juga dikenal sebagai modeling, seperti ini ya. Ini masih berbentuk objeknya di 3D ya, belum berbentuk objek nyata. Terus membuat material dan tekstur untuk model. Baru kita bikin materialnya atau bentuk teksturnya. Nah, terakhir menentukan tampilan visual akhir dari model atau yang disebut rendering. Ini yang nanti kita bisa lihat pakai POV dari kamera yang kita tentukan. Nah, di hari ini kita akan mencoba memodelkan sebuah karakter permainan dan membuat material untuknya. Jadi kita bakal buat model dan material. Terdapat berbagai metode pemodelan. Ada pemodelan poligonal, pemahatan, sama pemodelan dari primitif. Ingat-ingat ya, pemodelan poligonal, pemahatan, sama primitif. Dalam pelajaran ini kita akan menggunakan pemodelan primitif. Nah, jadi kita bakal pakai kubus, bidang, torus, ada kerucut, ada silinder, ada bola UV. Nah, kita akan menggunakan editor Blender untuk membuat model. Nah, kenapa kita pakai Blender, guys? Karena dia yang pertama pasti gratis, yang kedua multifungsi dan lintas platform. Oke, ini belum ada soal ya. Oh, nah, yang kedua kita bakal pengenalan Blender. Nah, ini pengenalan Blender aku ajarinnya nanti ya teman-teman ya. Aku bakal mengajarin PPT sama di Blenderku ya, Kak. Aku bolak-balik gitu ya teman-teman ya. Yang pertama, login. Saat kalian masuk ke Blender, sebuah jendela akan terbuka dan kalian dapat menutup jendela tersebut dengan klik bagian manapun di dalamnya. Contohnya nih, seperti ini ya. Kita klik di sini. Nah, dia langsung masuk ke dalam sini ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Ini adalah halaman pertama. Oke, kita ditutup dulu aja. Nah, terus apa yang kedua? Di sini ada tampilan utama pada Blender. Jendela scene adalah tempat utama di mana manipulasi objek dilakukan. Jadi maksudnya di sini ya, di kotaan ini ya, ini adalah jendela scene. Nah, di sini ada kamera, ada kubus, ada matahari, cahayanya. Terus ada jendela hierarki, adalah tempat kalian dapat menemukan semua objek yang ada dalam scene. Nah, yang ada dalam di sini ada ini, ada 3 ya. Itu bisa kalian lihat di sini. Yang dinamakan hierarki. Terus ada yang namanya jendela properties, adalah tempat untuk mengatur properti objek. Nah, dari properti-properti ini dia ada di sini ya. Dilihat propertinya bisa berubah-ubah nih. Sesuai dengan apa yang ada gitu kan. Di sini propertinya. Nah, yang kedua, di sini ada perpindahan di dalam sheet. Kita bisa pakai mouse
Kalau bisa mungkin kayak yang pakai mouse ataupun yang pakai trackpad juga bisa ya. Kalau kita mau membesarkan atau mengecilkan bisa pakai scroll yang ada di tengah ya, buat gini. Terus eh, atau tekan shift. Sorry, ya aku nggak pakai mouse jadi beda ya guys ya. Yang kedua ada di trackpadnya atau touchpad yang ada di Max. Nah, kalau direnggangkan beda nih dengan dua jari. Oh, menggeser. Kalau menggeser tanpa shift itu seperti ini, ya, menggeser dua jari tanpa shift seperti ini. Kalau menggeser dua jari dengan shift, dia bakal geser. Nah, gini teman-teman. Terus untuk membesar dia tinggal dicubit, sorry, diregangkan dua jari. Kalau ini dicubit gitu ya. Oke, next. Nah, perbedaan mesin ada touchpad di pertama kalian perlu masuk ke setting, edit preference input. Terus centang kotak emulate numpad dan emulate 3 button mouse. Nah, di sini ya. Oh, ini sama. Nah, terus yang kedua, membuat dan menghapus objek primitif. Nah, untuk membuat objek primitif, kalian bisa pergi ke menu add dan mesh. Di sini ada add, terus mesh. Add, mesh. Nah, ini kalian bebas pilih yang mana. Misalkan plan ini adalah dia cuma kecil gini ya. Aduh, jadi satu dia. Sorry. Plan. Nah, kayak gini ya. Ini ada dua plannya. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita punya kubus sama punya kayak karpet gitu ya. Atau plain di sini nyebutnya. Nah, atau gunakan pintasan Shift A mesh. Shift A, terus kita klik mesh yang mana gitu ya. Kita bisa klik Shift, Shift-nya ditahan, terus klik A. Nah, kita juga bisa pilih. Nah, setelah itu, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya, kita tekan ininya, terus bisa diklik kanan, terus pilih delete, atau diklik langsung klik X. Nah, terus klik delete. Bisa, seperti itu. Ya. Nah, terus dia bisa dipindah, bisa diputar, bisa skala. Caranya bisa diklik G untuk memutar. Sorry, untuk memindah ya. Kita bisa pindahkan sesuai sumbunya. Kita lihat di sini. Di sini ada sumbu Z, sumbu X, sama sumbu Y. Teman-teman ya. Ada Z, X, Y. Nah, itu kalian bisa pindahkan. Secara gini, berdasarkan sumbu yang di sini, atau kalian bisa pindah sesuai dari langsung titik lingkaran putih ini. Kita klik di putihnya bisa dipindah langsung. Nah, kalau gini tapi agak susah guys. Jadi kita mending, kalau aku biasanya pakai sumbunya aja buat mindah ini biar pas. Di mana titiknya gitu. Oke, setelah itu ada pemutar atau R. Lihat di sini, R dia pindah. Nah, gitu. Atau kita bisa klik di sini, rotate ini, terus kita rotate sesuai dengan sumbunya juga. Misalkan merah, sumbu hijau, sumbu ini, atau sumbu yang warna biru. Gitu ya teman-teman ya. Yang terakhir ada skala. Skala itu dia juga membesar kecilkan ya, scale. Nah, scale juga gitu teman-teman. Kalau kita klik yang di warna putih, dia bakal tambah gede secara langsung semua. Tapi kita juga bisa menentukan berdasarkan sumbunya. Misalkan kita cuma mau gedein dari sumbu
Ya ini kenapa gini? Oh ini karena dia nggak ini nih. Kita rotate dulu aja. Nah, kalau kita scale warna birunya dia memanjang, kalau merah gini doang, kalau hijau gini, gitu teman-teman. Atau kita bisa juga di putihnya gini, kayak tadi. Oke, nah, iya. Terus kalau kita ingin membatalkan sesuatu operasi, kita bisa pakai Ctrl Z ataupun kalau yang pakai Mac itu bisa gunakan Command plus Z, gitu ya, teman ya. Ini komennya ditahan, kontrolnya ditahan juga. Nah, penting, keyboard Latin harus diaktifkan untuk dapat menggunakan pintasan keyboard yang tadi. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman. Enggak. Kalau nggak ada, silakan kita masuk ke soal yang pertama nih, menguji alat-alat di bandar. Di sini semuanya masih teori, ada 3 aja di sini ya. 1, 2, 3. Silakan kalian kerjakan dulu, terus kita bakal nanti lanjutin ke materi selanjutnya. Kalau udah bisa kabarin ya guys ya. Itu cuma 3 soal, nggak perlu lama-lama lah. Maksimal sampai 30 ya.
Gimana guys, sudah selesai? Nah ini Valeri masih belum masuk nih. Kenapa nih Valeri? Halo Valeri. Baru keluar Kak, soalnya ini agak nge-glitch. Yang 24 kan? Yang apa? Suaranya sorry agak jelas. Eh, Oke guys, tunggu dulu, jangan ngerjain yang setelah itu. Kita cuma mau menguji satu soal aja, yang menguji alat Blender. Soal yang kedua jangan dikerjakan dulu. Oke, kita lanjutin dulu, teman-teman. Nah di sini, oke, kita lanjutin dulu. Setelah kita membuat model 3D buatan sendiri, sorry. Setelah kita menguji alat-alat Blender tadi ya, nah kita coba menguji alat-alat. Nah kita coba mari mencoba membuat menara pohon. Nah, gimana caranya? Nih, aku bakal contohin, teman-teman. Ini kita hapus saja. Tadi karena udah kita datangkan lagi cube. Nah, di sini aku mau bikin pohon, dia itu tinggi. Jadi tarik aja yang berwarna biru. Nah, kita move, kita pindah ke atas. Oke. Bismillah. Nah, setelah itu kita butuh yang namanya sorry. Mesnya kita butuh UV sphere gitu ya. Kita geser ke atas aja, teman-teman. Nah, kalau dia udah di atas, kita scale juga. Jadi kita scale langsung ini ya. Nah, oke segini, terus kita pindah dulu, move. Oke, jadi terus kita bikin cabang ya. Bikin cabang itu kita pakai cube lagi. Kita ke atasin aja, terus dikeluarin. Ini. Nah, ukurannya kita coba atur-atur, teman-teman. Ditipisin ini ya. Terus ininya ditipisin juga. Sorry, salah. Ini gini. Nah, ini biar dia kecil. Nah, terus kita scale. Kita panjangin dulu. Nah, udah. Terus kita scale. Sorry, rotate. Buat dia menjadi agak serong ke atas gini. Nah, pas. Kita move lagi agak keluar. Ini aman ya. Sip. Terus kita tambahin cube lagi. Kita tambahin objek lagi yang UV sphere. Nah, oke, ke atas. Oke, cukup nih kayaknya ukurannya juga. Kalau kurang gede ya, kurang gede lah. Kita scale aja. Oke, gini. Nah, ini udah jadi bentuk pohon yang pertama ya. Yang seperti ini. Seperti ini. Ini contoh aja ya guys ya. Aku contohin satu aja biar nanti nggak terlalu lama kalian coba-cobanya. Ini dulu. Nah, setelah itu ya di sini ada ya. Ini pakai apa aja? Yang pertama tadi ada kubus, dua kubus, terus ada bola UV. Nah, kalau mau bikin seperti ini ya tinggal silinder, terus ada yang kerucut.
Itu, teman-teman. Nah, ini yang bisa kalian pakai nanti. Nah, sebelum kalian mengerjakan sendiri, kita bisa istirahat dulu, teman-teman. Kita bisa istirahat dulu, nanti kalian bisa membuat gambar 3D kalian sendiri. Gitu. Oke, bisa teman-teman? Gitu ya. Kita istirahat dulu selama 10 menit aja sampai jam 17.3 sorry, jam di 17.47 nanti. Oke, kita istirahat dulu teman-teman.
Oke, halo guys, semuanya balik lagi teman-teman ke Zoom ya. Pak, Ya, ini aku install Blendernya nggak bisa, Pak. Katanya a graphics card and driver with support for OpenGL 4.3, 4.3 or higher is required. Installing the latest driver for your graphics card might resolve the issue. coba difotoin errornya. Aku bisa handcam ya. Tuh, tuh. Oke, grafik. Oh, udah aku screenshot dulu, kamu ngikutin dulu aja ya, Valeri ya. Kita disuruh install itu eh grafik cardmu baru diupdate. Nah, tapi gimana ya update-nya ya? Ya itu aku nggak tahu, Pak, cara download the graphic card. Gimana? Aku nggak tahu cara download kartunya. Oh, nanti deh. Aku kasih tahu tutorialnya mungkin di sini ya. Windows 10 apa 11? Apa? Windows 10 atau 11 punya kamu? Gimana cara ceknya? Coba lihat lagi deh, fotoin lagi. Oke, sabar. Aku kirim ke grup aja nggak sih? Grup Ya, WA. nggak apa, nggak apa. Udah, Kak. Oh enggak, fotoin layarmu penuh. We'll guide you through how to up. So let's go and get started. Display adapt, got a few here, 70. You can go and do an automatic device manufacturer. So now, and all up, you go and get an app for AMD, it'd be similar to others, and we can go to the top right and click on check and go over to the right here. Oke. Oh, ini Windows 10 ini. Windows 10. No matter how costly, after installed, how we can, what is the pin for in graphics, and you install it by NVIDIA. Tergantung laptopmu. Pretty easy. We can, yeah, please hit the two in the next. Nanti tak cariin caranya update ya, Valeri ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke materinya. Sebenarnya tinggal cari aja di YouTube how to update graphic card driver Windows 10 gitu. Nanti pasti banyak yang ketemu bisa dicoba-coba. Itu minimalnya ada di sini. Nih, 4.3 gitu. Nah, lanjut. Kita udah istirahat tadi. Kita masuk ke materi membuat model 3D prototype figur. Nah, kemarin kan teman-teman udah bikin model 3D yang di tugas terakhir minggu lalu, masih ingat? Di tugas terakhir minggu lalu kan masih itu kita bikin model 3D ya. Nah, silakan kalian masuk ke soal yang membuat model 3D buatan sendiri. Nah, di sini ada 3 soal juga. Di nomor 2, ini kalian disuruh membuat model sendiri. Terus kalian screenshot di dalamnya, terus dikumpulin di sini. Gitu. Oke. Nah, ini bebas. Kamu bikin apa? Misalkan gambarnya orang ya, kebanyakan mungkin kemarin karakter ya. Jadi ya silakan bikin kayak manusia gitu aja sih, yang
nggak terlalu ribet. Mobil pun kayak gini ya, nggak apa. Jadi nggak usah yang terlalu detail. Intinya membentuk aja guys, gitu. Oke, silakan teman-teman bisa dikerjakan sambil share screen ya. Rifai bisa share screen juga ya. Kak, Iya, mau nanya. apanya? Ini cara masukin bulatan Tadi itu. tadi yang mana yo? Tadi ayo. Tadi udah diajarin. Aku lupa. Ya pas dulu deh. Di sini loh di add, Mana? add nih add. Eh, Yang di sini. yang mesh. Nah, pilih di situ. Oke. Kamu klik yang di sini dulu. Hah? Klik yang di sini dulu. Atau ini. Nah, itu dihapus dulu. Ya, Terus di add mesh. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang apa itu? circle. Bukan yang circle, yang UV curve. Ya di mesh, terus yang UV sphere. Oh, sorry, UV sphere. Nah, itu. Sip, itu buat mindah. Terus bawahnya coba. Itu buat rotasi. Yang bawahnya buat skala. Nah, kalau kamu nggak mau gedein semuanya, langsung dari yang lingkaran dulu. Nah, itu gedein keseluruhan. Iya, makasih Kak. Oke.
Bikin apa tuh? Bikin pocong tuh hari. Lu baru 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 buat baru buat. Ya, keren, keren, keren. Tapi kamu bisa bikin kayak gitu keren sih. Seru ya. Seru gak guys main 3D guys? Daripada biasanya. Biasa aja. Hari ini selalu biasa aja ya. Ini Rifai mau bikin apa Rifai? Pedang. Pedang. Iya. Li. Santai guys, kalian punya banyak waktu kok untuk bikin. Kan cara nambahin itu blok bulutnya gimana, Kak? Tambahin apa? Tambahin apa? Itu blok bulut yang bulat, Bulat apa? yang bulat-bulat. Oh, yang bulat-bulat. Coba kamu balik. Apa? Add lagi, add lagi. Yang bulat-bulat itu gimana maksudnya? Add. Bukan, bukan yang itu. Yang bukan yang itu. Yang add ini. Mesh. Nah, yang UV spare.
Nah, Iya, nah, gimana? ini kan tadi aku mouse-nya nggak sengaja pencet C. Mm-mm. Aku pencet C lagi nih kagak mau keluar. Bentar, itu apa tuh? Kamu pencet Eh, C. aku pencet C. Jadi ada buletan gini. Nah ini nge-select semuanya. Nah kan aku nggak mau. Eh, nggak jadi deh udah selesai nggak jadi. Udah Dia pencet apa tuh tadi? pencet mouse bagian kanan. Oh, di bagian kanan ya. Eh, Sebenarnya kamu bisa juga di escape. Ya guys, tinggal 5 menit lagi ya. Kalau belum selesai nanti bisa diselesaikan di luar kelas juga nggak apa-apa guys. nggak, nggak. Gimana gimana? Kayaknya aku udah selesai deh. Udah, kalau udah kamu dari depan deh. Kamu hadap dari depan terus kamu screenshot. Gimana Kurang dekat, cara kurang screenshot? dekat, kurang dekat, kurang dekat. Geser ke atas gimana geser ke atas? Pakai shift. Pakai shift kamu geser ke atas. Nggak gitu, nggak gitu. Hmm. Pakai scroll.
Kamu shift terus scroll. Gak mau. Nggak bisa ya? Ya udahlah. Aku lupa gimana ya kalau geser ke atas. Ya udah gitu. Nah itu. Oh, cara screenshot di kamu pakai Windows ya? Atau Iya, Mac? Windows. Windows. Terus loh, kamu klik Windows plus PRT SCN. A, VR, Enggak di atas tuh loh, ada kan? Di ya. bagian. Kamu coba cari di Google deh. Cari di Google cara screenshot di Windows gitu. Nanti pasti keluar caranya. Kak, aku udah aku upload juga. Oke, oke. Dan nemu hari caranya? Gimana hari? Udah nemu caranya? Halo. Dedeng, deng, dedeng. Halo Hari. Halo Hari, gimana? Halo Hari. Udah nemu caranya screenshot atau belum? Halo Hari. Dengar nggak suara kakak? Oh maaf Kak, baru lagi nonton tutorial cara screenshot Kak. Oh, oke, oke, oke. Udah? Coba kita balik aja ke sini dulu tuh, guys. Kita closingan dulu ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita hari ini udah belajar apa aja? Rifai boleh bantu jawab? Buat model 3D. Ya, buat model 3D sesimpel itu ya. Tadi pakai aplikasi namanya apa? Blender. Nah, tadi ada kesulitan apa waktu ngerjain di Blender-nya? Tadi ada kesulitan apa guys, teman-teman? Tadi hari kesulitannya screenshot. Gimana? Ada kesulitan apa, Rifai? Palingan itu apa? Merubah angle kameranya susah. Oke, sama. Jadi aku dulu waktu belajar juga ngerasanya susah. Gimana aku bisa ngepasin angle kameranya ya? Ya itu kan nanti bakal bisa kalau udah terbiasa, guys. Jadi nanti dibiasakan aja. Emang perlu waktu aja sih kalau kayak gitu. Ya. Tapi dari kendala-kendala lain nggak ada ya. Untuk Valeri tadi nanti aku coba bakal cari info lagi ya gimana kalau nggak bisa install ya. Halo Valeri. Ya.
Sorry, gimana? Iya, Pak. Ya, nanti aku bakal cari info dulu ya, gimana yang nggak bisa install Blender. Oke. Oke. Buat Hari gimana? Hari udah bisa nginstal? Sorry, udah bisa screenshot? Udah, tadi barusan aja dikirim. Oke. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya pelajaran hari ini kita membuat pengenalan Blender ya. Buat minggu depan kita bakal masuk ke fitur-fitur dalam pembuatan objek 3D. Nah, ada banyak fiturnya nanti ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri? Nggak ada? Udah ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Minggu depan seperti biasa kita hari Jumat jam 5 sore ketemu di kelas. Oke, see you guys.